mukjizatan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an ini ya ada yang bersifat mutlak, ada juga yang bersifat interpretatif sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Tapi sifatnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi penciptaan manusia ini tidak bisa dibatalkan lagi dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang seperti inilah yang terjadi. Adapun mungkin yang bisa diinterpretasikan itu seperti penjelasan-penjelasan yang butuh penjelasan-penjelasan singkat yang butuh dijelaskan oleh ilmiah. Tapi secara umum apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini itu tidak bisa dibatalkan lagi, tidak bisa disanggah lagi karena memang dia adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Ayat-ayat ilmiah sering bersifat global dan simbolik. Kemudian penafsiran sangat bergantung pada perkembangan ilmu. Jadi memang eh, kalau tafsir itu memang berkembang dengan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu saat ini. Adapun sifat tafsir bersifat ijtihadi, bukan pasti. Mungkin ini saja yang bisa kami jawab, dan semoga terjawab dari apa yang telah kami sampaikan. Dan ya, insya Allah akan disempurnakan juga oleh Bapak dosen kita insya Allah sebentar. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi? Pertanyaan kedua Ijazah. yaitu, apa peran IJAS dalam penguatan akidah umat Islam saat ini? Oh iya. Tentunya sesuai yang kami jelaskan tadi, ya terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya, Masya Allah, semua bagus-bagus ya. Yang pertama, peran Ijaz dalam eh, menguatkan akidah umat Islam seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat yang sudah kami sampaikan tadi bahwa banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang kisah-kisah terdahulu nabi-nabi yang menjelaskan tentang keteguhan mereka dalam menjalani kehidupan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan ini juga merupakan bagian dari penguatan akidah umat Islam dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agama ini, dan secara khusus kepada kitab ini, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menantang tadi para manusia dan jin untuk membuat Al-Qur'an semisal dengan Al-Qur'an ini, tapi Allah sendiri yang membatalkan. Wala ya'tuna bimithli hadzal Qur'an. Mereka pasti tidak akan mampu untuk mendatangkan eh, semisal dengan semisal dengan Al-Qur'an tersebut. Kemudian eh, ya bukti kebenaran Islam juga ya dijelaskan di dalam Al-Qur'an, mengokohkan keimanan melalui sains dan fakta yang seperti yang kita jelaskan tadi tentang proses penciptaan manusia, kemudian juga membentengi akhlak dan keraguan syubhat tentang dari penjelasan-penjelasan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an sebagai huda wa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Ya, jadi Al-Qur'an ini sebagai syifa. Jangankan apa ini melihat bukti, ya. Mungkin baru dibacakan saja Al-Quran ini, ya. Betapa banyak orang yang masuk Islam, betapa banyak orang yang sadar, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi lapang ketika dibacakan Al-Quran ini. Menunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini diturunkan sebagai syifa, sebagai penyembuh untuk kaum muslimin, dan untuk wala yazil wala وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Tidak menambah sedikit pun bagi orang-orang yang ingkar. Kemudian juga ijaz ini membentengi akidah, kemudian meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Semakin kita membaca Al-Quran ini, semakin kita cinta sebenarnya dengan agama ini, semakin kita cinta dengan Al-Quran. Betapa banyak kita lihat atau kita mungkin merasakan ketika kita menyanyikan lagu-lagu, kemudian kita membaca novel-novel, kemudian kita membaca, semua itu sirna ketika semua kita tidak baca lagi. Semua itu sirna ketika semua itu hilang. Ketika bahkan dibacakan kita tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika Al-Quran ini didengarkan saja, belum kita bacakan, belum kita sendiri yang membaca, baru kita mendengarkan, itu sudah bisa menambah keimanan dan memberikan ketenangan pada hati kita. Ya mungkin ini yang bisa kami jawab, semoga terjawab, dan ya
Semoga bisa disempurnakan juga sebentar oleh pesan kita. Itulah jawaban dari pemateri. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, kepada saudara Inaya. Apakah cukup paham atau masih ada yang kurang? Paham, Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya eh, kepada saudara Ilham, apakah jawaban yang telah diberikan oleh pemateri cukup diterima? Oh, Ya, ada satu lagi tadi kayaknya. iya. Sepertinya pertanyaan yang masuk tadi tiga. Iya, pertanyaan tiga. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa perbedaan mujizat dan ijaz? Oh iya, iya. Secara singkat, mujizat adalah semua bukti yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada para nabi-nabi. Ini mujizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul, dan mujizat ini bersifat mutlak kepada para nabi, dan mujizat ini juga hilang, ya, hilang ketika para nabi ini hilang atau meninggal. Kemudian ada satu mukjizat juga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi dan sampai saat ini, yaitu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini kita masih merasakan, dan ini adalah mukjizat terakhir yang dikirimkan, yang diberikan kepada Nabi, dan sampai saat ini masih kita rasakan mukjizatnya. Seperti tongkat Nabi Musa itu hilang dan sirna ketika Nabi Musa mati juga, meninggal juga. Kemudian juga ya, Injil yang saat ini yang dibawa oleh Nabi Isa untuk Bani Israel, ini Injil ini sebenarnya untuk Bani Israel, ya, di zaman itu. Tapi ya klaimnya itu sampai saat ini pada Nasrani. Padahal Injil ini kalau ya sebagai bukti otentiknya tidak bisa memberikan apa-apa terhadap umat-umat saat ini. Adapun Al-Quran, mukjizatnya seperti yang kita rasakan saat ini, ya, eh, pengalaman kami sedikit pada saat meruqyah orang Nasrani, ya, orang Kristen. Dia sudah bosan dibacakan Injil oleh pasturnya, pada saat diruqyah ternyata keserupan juga. Artinya Al-Quran ini juga bisa memberikan manfaat dan yang luar biasa kepada orang selain umat muslim. Kemudian ijaz adalah mukjizat itu sendiri yang secara bahasa dalam konteks Al-Quran, ya, Al-Quran. Jadi ijaz adalah kemujizatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Al-Quran. Nah, mungkin itu secara singkat, semoga bisa terjawab. Terima Kami kasih kembalikan atas kepada jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, kepada saudara Ibu Arvina. Apakah jawaban yang telah diberikan oleh pemateri dapat diterima atau tidak? Iya, terima kasih untuk jawabannya, pemateri. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan pada pemateri tadi, yaitu ijaz Al-Quran dapat didefinisikan sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang membuat manusia tidak mampu meniru atau menandingi Al-Quran, baik itu dari segi susunan kalimat, bahasa, ataupun segi makna dan kandungannya. Terus yang kedua, dengan demikian mempelajari dan memahami ijaz Al-Quran merupakan langkah penting dalam memperkuat keimanan, meningkatkan rasa takzim terhadap wahyu Allah, serta mengkokohkan posisi Al-Quran sebagai sumber utama petunjuk dan kebenaran dalam kehidupan umat Islam sepanjang masa. Selanjutnya, saya persilakan kepada dosen pengampu untuk melanjutkan diskusi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khair. Allahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah. Ah, eh yang pertama ada, sebelum kita masuk materi secara umum, saya melihat ada hal-hal teknis, non-teknis, substansi, dan seterusnya yang beberapa kali terulang, ya, beberapa kali terulang dalam makalah, ya, beberapa makalah kemarin, ya. Semoga pertemuan ini ketika dibahas sebelum kita berbicara tentang ijaz sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi. Hmm. Satu, dua, berapa orang yang hadir ini? Satu, dua, 6 orang saja yang hadir, ya. Yang lain mungkin sementara apa tahu ada di klinik, ada sedang sibuk, ya, nggak apa-apa lah, dimaklumi, ya. Ya, masih ada beberapa. Oke, saya share dulu tentang makalahnya Pak Ustaz Ibrahim. Jadi saya panggil Ustaz semua ini. Nah, ya. Supaya untuk perbaikan kita semua. Semoga makalah depan tidak terulang, Min. Tidak terulang. Ya, tidak terulang untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya dan seterusnya. Oke, coba kita lihat di makalah Pak Ibrahim itu sampulnya. Sudah kelihatan sampulnya? Yang saya sudah kelihatan Kelihatan, makalahnya? Pak. Baik, sudah kelihatan makalahnya, ya. Kelihatan. Yang oke. Ini dari awal ini, ya. Di satu halaman saja ini perlu diperbaiki. Mulai dari template-nya, KTI-nya, bahkan KBBI atau penulisan secara umum Indonesia perlu diperbaiki. Ya, semoga tidak terulang nih. Hmm. Yang pertama susunannya, jadi jangan pakai buat sampul ini, mumpung kita masih maba semester 1, jangan kita buat sampul sendiri. Copy paste makalah sebelumnya atau dari senior. Atau yang kemarin S1 juga di UIN, jangan. Ya, di mana kita ambil contoh-contoh sampul, contoh-contoh lainnya itu, oke, kita cukup masuk ke webnya UIN, ini tampilannya UIN Alauddin, tulis saja di Google web UIN Alauddin, ya, ini anunya, alamatnya, dan scroll ke bawah, nah, sampai dapat ini pedoman penulisan. Kami minta empat-empatnya ini di-download, ya, empat-empatnya di-download. Ya, Ustaz Ibrahim, empat, saya kira sudah juga saya jelaskan secara sepintas minggu lalu, ya. Ustaz Ibrahim sudah ya, sudah download ini empatnya atau belum? Belum Hmm. semua, Pak. Belum semua. Yang mana yang belum? Yang Yang mana belum? yang kedua dengan yang ketiga, Pak. Ini template ini dari ini. Yang ini, ya. Yang template kosong, Pak, sama unduhan Template lampiran KTI. template kosong tidak. Justru template kosong itu dengan unduh lampiran yang paling penting. Jadi template kosong itu pentingnya apa? Dengan unduh lampiran ini pentingnya apa? Ya, saya tidak mau download. Biasa 3 kali, 4 kali aku download. Biasa tak baca, kalau membaca kalau mengajar aku download kan lagi, ya. Nanti kita lihat sendiri. Oh, download sendiri. Ini untuk lampiran dalam bentuk zip, WinRAR atau zip. Ini dalam bentuk Word. Oke. Template kosong itu berfungsi ah, ketika misalkan ini, ya, buat bab pendahuluan, ya. Kita tulis bab pendahuluan. Nah, ini kentar ini tidak ada layoutnya.
Biasa kalau template kosong, di situ kalau mau ini bab, jadi ada di sini ada pilihannya di sini, ada pilihannya kalau bab. Di sini ada biasa pilihannya. Ya kan ini masih umum itu, kentara healing apa ya. Kalau ini mau ke bab, itu tertulis bab bab. Jadi tinggal dikasih masuk ini bab, berubah sendiri misalkan. Ini lagi contohnya berubah sendiri ya. Coba lihat ya. Coba lihat berubah sendiri kan? Coba lihat berubah sendiri kan? Nah, berubah sendiri. Template kosong ini betul kosong, tetapi ketika misalkan bab, di sini ada itemnya sini, bab. Ada. Ini di bawahnya latar belakang masalah, subbab namanya. Ada lagi pilihannya juga ditulis itu subbab. Ini otomatis sendiri nih. Ini kuliah tidak beda, beda dengan template ya. Saya mau nanti diperbaiki. Kemudian untuk tali lampiran, jadi tidak boleh sampul. Di situ ada lampiran atau contoh sampul dan semua contoh-contohnya situ sudah ada. Jadi jangan pakai buat begini. Nah, contoh, apakah logo UIN-nya sudah simetris, sudah besarnya sesuai atau tidak? Jaraknya ini dengan ini dengan tidak dan seterusnya itu diperbaiki. Ya. Nah, kemudian buka juga di halaman 60 seterusnya itu di pedoman banyak namanya transliterasi yang berada di pedoman KTI. Ini juga termasuk ijazo, ijazo. Ya, ijazo. Apa dimaksud transliterasi semua bapak-bapak ibu-ibu? Ini ijazul, coba lihat ada ijazu, ada ijazul. Kemudian ada lagi banyak istilah-istilah ya, banyak istilah-istilah Arab. Jadi transliterasi dari kata trans, pindah, literasi, pindah bacaan, pindah tulisan. Jadi coba lihat ijaz itu bahasa Arab, huruf hijaiyah, ya. Oh, huruf hijaiyah. Seperti ini juga, ajaza yujizu. Oke. Ini juga suyuti, orang Arab. Ya, As-Suyuti tulisannya begini. Semua ya. Ini hisia Arab ini. Tapi ketika huruf hijaiyah berubah menjadi huruf Latin atau huruf Indonesia, bagaimana transnya? Perpindahan literasinya hurufnya. Iya kan? Ini hisia. Mau dikatakan Arab. Betul, ini bahasa Arab. Tetapi dengan literasi, dengan huruf bukan hijaiyah. Ya, ijaz juga itu, ini juga akliyah. Itu kan Arab. Tetapi bukan tulisan Arab. Beda kalau ini, beda kalau ini. Nah, Arab kan? Nah, beda kalau ini. Arab kan? Nah, tapi ininya ijaznya bukan ini namanya transliterasinya, ijaznya bukan Arabnya. Itu ada pedomannya. Ya, ada di pedomannya KTI. Saya mau kita pelajari baik-baik. Di situ bagaimana menulis ijaz, menulis surah, menulis kata-kata asing dan seterusnya. Ustaz Ibrahim sudah khatamkan pedoman KTI sudah atau belum? Hmm. Belum Pak, belum. Belum ya. Masya Allah. Ya, ya. Jadi begitu. Ah, kalau misalkan kita lihat di pedoman, pedoman ya, yang mana itu transliterasi? Saya hanya berikan contoh ini. Saya berikan contoh. Semoga yang lain bisa pahami di halaman 60-an itu kalau tidak salah itu mana halamannya di sini. Ini satu kali saja kita begini, besok-besok saya mau sudah tidak ada lagi begini. Kenapa? Karena semoga sudah paham nih. Kalau ini terus dibahas, kapan isinya? Kapan kapan materinya kita bahas? Hmm, ya. Oke. Kita lihat kita lihat halaman per halaman halaman 60 dan 70 itu kalau tidak salah transliterasi. Saya mau dikhatamkan ini. Ya ini. Nah, coba 60 kan 62, 60. Ini mulai. Pas. 60 pas. Ini transliterasi. Ya kan? Coba lihat. Pedoman transliterasi. Oke. Seperti kalau dulu itu ini, sa yang ini, dulu TS, dibilang ya TS. Ini sudah tidak ada TS, tapi set titik atas. Begitu. Ya. Jadi tahu dulu Arabnya. Misalkan kita tulis surah An-Nas, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Lihat itu dulu bagaimana tulisannya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas, bagaimana tulisannya?
Nah, maka caranya adalah misalkan surah Al-Ikhlas. Saya bantu bapak-bapak ibu-ibu ikhlas. Tahu dulu tulisan Arabnya ikhlas. Nah, begini kan ikhlas ya. Nah, alif A. Oke, huruf alif A ya. Alif berarti I, A dan I. Oke. Di alif. Kho yang ada titiknya KH. KH tulis. La ada 8 jam. La-nya 8 jam. Ya, la-nya 8 jam. Ah, saya berikan contoh ini. Nah, jadi ini sambil dilihat di pedoman ini di download, saya berikan memperagakan satu kali ini saja. Dan semoga dalam revisinya semua nanti diperbaiki, ya. Nah, saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Mari kita lihat kembali di makalahnya Ustaz Ibrahim. Nah, misalkan kalau kita tadi katakan apa? Ikhlas, surat Al-Ikhlas ya, misalkan. Nah, tulisan Arabnya dulu kita harus tahu. Jadi inti dari transliterasi adalah tahu dulu Arabnya. Kalau tidak tahu Arabnya, kita susah untuk transliterasi. Ya, nah, tahu dulu Arabnya. Ikhlas. Begini kan tulisannya kan ikhlas. Nah, I berarti kita lihat. I. Kita di bawahnya. I. Kho, lihat tadi di tabel-tabel. Kho itu begini. La, janganlah begini. Tapi panjang itu lahnya. Ikhlas. Coba lihat ada tanda panjang ya. Panjang ini ya. Alif ya. Ikhlas. Oke. Ya, Quran surah Al-Ikhlas tidak boleh begitu. Nah, belum lagi ada alnya. Ah, belum. Oke. Nah, la-nya itu ada tanda panjang begini. Ada tanda panjang. La ikhlas. Ikhlas. Gitu. S-nya jangan S biasa atau SH. Salah. Tadi lihat di tabel itu tadi. Kalau huruf so itu adalah S titik bawah. S titik bawah. Hmm. S titik bawah. Itu. S titik. S titik bawah. Jadi harus S-nya titik bawah. Nah, jadi S-nya huruf S-nya S titik bawah. Jadi ikhlas. Kurang lebih begini. Kalau saya kasih besar sedikit. Hmm. Ada titik bawahnya begitu. Nah, bandingkan kalau tidak pakai transliterasi, cuma bilang surah apa surah Al-Ikhlas, misalkan surah Al-Ikhlas. Begini saja. Nah, yang benar kalau surah Al-Ikhlas, al-nya kasih al. Ini yang benar. Nah, begitu. Oke? Ah, saya minta belajar begini. Kenapa? Sekarang baru maba, tapi nanti mulai buat proposal hasil sampai tutup. Saya pastikan pasti ada insya Allah dalam tesista itu ayat atau hadis. Wajib memang di UIN, wajib atau hadis. Makanya ingat ini, pelajaran-pelajaran transliterasi dan pelajaran studi Quran ingat. Dan ada nanti penguji Al-Quran, penguji hadis tak, penguji agama. Nanti dia lihat ini. Kenapa salah-salah ini? Nanti dia bilang, tidak pernah kau belajar studi Quran. Kenapa salah-salah transliterasinya? Atau saya dapat kita ya, siapa tahu ada salah seorang di antara kita ketemu Ki juga. Nanti saya pengujinya misalkan, penguji Al-Qurannya, kenapa begini? Padahal di kelas ini, nah sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 Juni, kita sudah bahas ini. Nah ya, transliterasinya. Itu pelajari baik-baik. Ya, sampai saat ini, ada tidak yang ingin bertanya sebelum saya lebih lanjut? Kemarin ini saya fokuskan ke anu saja, substansi-substansi. Hmm. Hmm. Coba. Substansi saja kemarin. Saya lihat substansi. Tapi ini karena selalu terulang. Jangan sebelum substansi kita lihat dulu begininya. Kalau tidak, jangan-jangan besok-besok tak ulang terus. Ya. Ah, oke. Oke. Saya kasih challenge kepada ibu-ibu semua, ya dan bapak-bapak. Misalkan saya bilang Quran surah Yusuf ayat 2. Oke, coba di kolom chat boleh. Bisa di kolom chat bagus. Bagaimana tulisan transliterasinya kalau kita bilang Quran surah Yusuf QS surah Yusuf ayat kedua. Coba saya tantang ini semua. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 12, 13, 14. Ya. Oke, yang benar kita kasih nilai. Yang benar tapi yang salah saya juga kasih nilai setengah. Tapi kalau tidak kirim berarti tidak ada nilainya. Yang penting kirim saja dulu.
Kalau tidak kirim berarti nol. Kirim tapi salah setengah. Kirim baru benar 1 poin. Nah, coba. Nah, saya sekarang mau bagi-bagi poin dulu ini. Nah, coba. Quran surah Yusuf ayat 2. Bagaimana itu kalau kita tulis di makalah itu Quran surah Yusuf berdasarkan Quran surah Yusuf ayat kedua. Nah, berbunyi. Nah, gitu kan? Hmm. Izin Pak, Hmm. untuk Ya, ya. untuk dapat huruf S titik bawah itu kayak gimana Kak? Kayak bagaimana? Saya pakai Bagus, saya bagus. pakai HP soalnya. Bagus. Kalau di HP biasa tergantung HP sih keyboardnya. Eh, eh, anu, kalau HP terkadang itu S-nya misalkan atau A-nya misalkan, atau Yusufnya U-nya misalkan, atau huruf apapun itu terkadang ditindis lama-lama. Tapi mungkin tidak semua HP punya ditindis lama-lama kalau lewat HP. Kalau HP saya itu biasa begitu. Di HP. Dan tahu kalau HP tak. Tapi ada juga biasa tidak tersedia layanan. Ya. Tapi kalau di Word, yang pakai HP, yang pakai laptop bisa masuk di simbol. Bisa. Ingat Kak, ada di YouTube saya juga itu yang saya buat untuk itu, untuk itu semua. Hmm. Sudah ada yang tulis? Belum? Hmm. Sudah ada? Begitu Pak Tabe. Ah, kita lihat dulu. Pak Ibrahim sudah mengirim tapi salah. Pak Hudaya juga salah. Pak Ibrahim masih lebih banyak salahnya. Pak Hudaya, Ibu Hudaya, salahnya sisa 2. Afisha, Al-Azhar, banyak juga salahnya. 1, 2, 3. 3 salahnya. Hudaya, tambah tambah salah lagi Pak Hudaya. Kalau yang kedua iya. Ibu Inaya, salahnya 2. Ibu Isyana, salahnya masih ada beberapa juga. 1, 2, 3, masih banyak, lebih banyak lagi. Arvina, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 5. Banyak, banyak juga. Arvina. Begitu, begitu. Sambil kita tulis-tulis, lagi-lagi kita menulis itu ingat, selain kita ini kitab suci kita Al-Quran tambah hadis, ingat kalau menulis kitab suci kita itu ada 2, KBBI dengan KTI-nya. KTI. Itu juga kitab suci itu. Ya, kitab suci akademik lah istilahnya. Jadi kalau menulis jangan lupa ini KBBI dengan KTI-nya benar atau tidak. Termasuk di sini pedoman. Nah, untuk menulis Quran surah di pedoman, lihat ini di pedoman halaman 60, 65. Begini caranya kalau di pedoman. Coba lihat ibu-ibu bapak-bapak. Hmm. Sudah lihat contohnya di pedoman. QS-nya lihat QS besar dan tidak ada pakai titik. Itu di pedoman itu. Coba. Sudah tampil atau belum ini? Ah, gitu. Ini kuisnya. Nama surahnya baru ada garing, nomor surah ke berapa? Garing. Seperti Ali Imran juga garing. Ya kan? Atau Ali Imran coba panjang, ada kan panjang-panjangnya coba lihat. Ada panjang-panjangnya. Ya kan? Itu. Garing nomor surah baru titik 2 spasi. Jadi rumusnya adalah QS tanpa ada titik, spasi nama surah, garing tanpa spasi, kemudian
surah keberapa, kemudian tanpa spasi lagi, tanpa ya, langsung titik dua, kemudian spasi. Nah, ayat keberapa? Nah, ayat keberapa? Begitu. Nah, begitu. Ya. Ah, begitu. Oke. Nah, jadi bagaimana? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana biar ada lagi kirim? Ah, Ustasa Arfina. Arfina. Sudah banyak yang benar ini. Dian. Sudah banyak yang benar kalau begini. Ustaz Yusuf. Aziza. Ya kan? Afisha. Afisha masih salah. Amanda sudah benar spasinya. Afisanya itu spasinya. 12,2 pakai spasi 2. Arfina sudah benar. Dian sudah benar. Begitu. Alhamdulillah. Begitu. Sebelum kita lebih lanjut, ada yang ingin bertanya, kenapa tadi salah, kenapa benar? Gitu. Tidak dibaca, pedomang. Masya Allah, Masya Allah. Hmm. Hmm. Oke. Saya kasih challenge lagi. Itu saya belum belum yakin. Quran surah An-Nisa ayat kedua. Saya belum puas ini. Quran surah An-Nisa ayat kedua. Yang benar ini saya tingkatkan poinnya 2. Yang salah tetap setengah, yang tidak kirim 0. Yang benar 2, karena ini sedikit agak rumit karena ada al-alnya. Ada surah An-Nisa ayat kedua. Cari surah An-Nisa surah keberapa? Ayat 2. Jadi ayatnya ayat 2 saja dulu semua ya, supaya sepakat kita. Quran surah An-Nisa ayat kedua. Coba 1 menit dari sekarang. An-Nisa ayat kedua. Yang benar ini jangankan 2, 3 poin ini yang benar. 3 poin. Kalau benar ini 3 poin. Ini belum diisi ini. Minggu depan tidak mau begini, tidak mau. Minggu depan isi nama ini karena ini tak ulang-ulang terus kibelah pusing kak. Ulang-ulang terus. Oke, jadi kemarin kuliah yakin ini semua, tapi materi-materi saja dan seterusnya. Sudah ada 2 orang, 3 orang. Sampai saat ini belum ada yang benar satupun. Ya, belum ada yang benar satupun. Tidak ada yang benar. Makanya baca itu pedomang, baca pedomang. Saya sekarang kasih lagi clue. Baca di pedoman. Ini transliterasi ada berapa halaman? Berapa halaman ini transliterasi ya? Coba lihat transliterasi berapa halaman. Oke. Ini halaman 63. Ini kata kuncinya di sini, contohnya di halaman 63. Ada contohnya di sini 63. Surah An-Nisa, contoh kasusnya begini. Mirip dengan ini, kurang lebih kasusnya sama dengan ini, mirip. Hmm. Masih ada salah, masih ada salah. Tidak ada benar. Ampun milih. Tidak ada. Belum ada ini. Saya penasaran ini. Tidak jadi Kak bagi-bagi nilai lagi ini. Hmm.
Ai tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ampun mi deh, ampun mi. Gimana Pak Ibrahim? Ampun mak. Bilang ampun mas, ampun mak. Kalau belum pi ampun berarti masih, masih berusaha. Tapi kalau ampun mi sudah yang pandai. Saya sampaikan nih. Gimana? Ampun mi atau tidak? Atau masih mau coba-coba? Ah salah. Yang kan salah, salto namanya salto, salah total. Hmm, salto. Eh, Bagaimana? Ayo, 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 ayo. Ayo tidak ada. Bagaimana? Ketua kelas sudah ampung? Sudah menyerah atau masih Tulisan komanya itu bagaimana, Pak? koma? Tidak tahu koma. Bukan koma namanya. Abstrak Apostrof. apa? Apa? Apostrof. Itu nih. Itu mau. Saya susah sekali. Saya tuh kalau mulutku itu istilah-istilah gitu susah ya. Apostrof. Apostrof kapang ya. Iya, mau maafin saya mulutku kok dong. Saya mulutku Makassar banget. Mulutku saya itu logat saya juga Makassar banget. Ya ada kan biasa orang bagus sekiannya istilah-istilahnya. Misalkan demokrasi, liberalisasi, sekularisasi. Saya kalau begitu, okut-okut si lidahku. Kalau tarasi cepaki. Ya kan? Masya Allah, kalau demokrasi, Hai, hmm, aduh, Hudaya, Aziza, Inaya sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan. Dikit lagi, dikit-dikit lagi. Nurul Inaya sudah benar. Yang terakhir ke ini. Nah, ya, Nurul Inaya sudah benar. Tinggal di transliterasi itu Anda nanti harus bedakan kalau sukun ki, sukun ki. Atau penggunaan harakat antara ain dengan alif. Saya fokuskan kepada dua huruf itu. Ain itu dengan alif atau hamzah. Coba lihat. Oke, kalau hamzah surah An-Nisa sudah benar. Apostrof namanya ini lari ke kiri. Ini lari ke kiri. Ya, lari ke kiri. Kalau huruf ain apostrof tapi terbalik, lari ke kanan. Lari ke kanan. Ya, tidak dilihat. Saya perbesar lagi. Apa tuh ada lupa pakai kacamata kan? Itu. Apostrof ini begini modelnya, lari ke kanan. Kalau ini apostrof asli ini yang terbalik. Kalau hamzah alif atau hamzah begini. Nah, lari ke kiri. Kalau ain ini tadi koma atasnya apostrofnya terbalik lari ke kiri. Sini. Ya. Jadi itu. Tidak ada bela pace sambalu. Besok-besok makalah tidak mama lagi bahas begini. Ini yang hampir nih jam 12 ini tidak ada pilih bahas mukjizat ini. Sudah mi deh. Sudah mi. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut isinya lagi supaya ada juga memperbaiki nih. Isinya lagi kita lihat. Oke, sudah cukup? Ada pertanyaan yang lain? Alhamdulillah. Ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut. Kita screen lanjut materi. Di dalam membahas tentang mukjizat, ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ya. Dalam membahas makalah secara umum, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ya. Dan ini semoga tidak terulangi ke depannya. Apa itu? Ada namanya ontologi, aksiologi, epistemologi. Sudah saya bahas ini kemarin ketua kelas, belum Pi? Atau sudah nih? Ada namanya epistemologi, ontologi, aksiologi, epistemologi. Nah, ingat di pelajaran yang sekarang ini namanya filsafat ilmu. Ada itu mata kuliah semester 1, filsafat ilmu. Ini bagian dari filsafat ilmu. Ya. Ontologi membahas tentang definisi, hakikat, dan serumpun dengan itu. Pengertian, hakikat, yang penting itu. Tentang makna lah. Aksiologi tentang
urgensi, manfaat, tujuan, kegunaan, dampak, efek, itu semua aksiologi. Epistemologi itu semua. Selain keduanya. Semuanya selain keduanya. Ontologi ada makna bahasa, ada makna istilah. Ini yang harus diperkaya dalam makalah ini. Dan makalah kemarin-kemarin. Ontologinya harus jelas. Makna bahasanya harus diambil dari kamus. Etimologi. Makna terminologinya harus jelas. Siapa pakar, siapa ulama, atau siapa apa kitabnya. Harus jelas di footnote. Misalkan menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya. Berarti ada menurut siapa, ada referensinya di mana. Ada referensinya, ada footnote-nya di dalam. Ya, begitu. Jangan cuma bilang menurut ini, atau menurut pakar, menurut ulama tafsir. Siapa itu ulama tafsir? Siapa itu pakar? Banyaknya itu pakar. Harus jelas. Misalkan Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Syafi'i dalam ikatnya Al-Um. Nah, itu harus jelas. Ya, etimologi ambil dari kamus Arab. Kamus Arab, ya, kamus Arab. Kalau Inggris kan ada istilahnya Oxford ya. Ini juga ada. Apakah Arab-Arab atau Arab Indonesia? Oke, kita lanjut. Aksiologi juga begitu, epistemologi juga begitu, ya. Jadi itu secara umum kita harus kajiannya dalam makalahnya dan dalam rumusan masalahnya harus disesuaikan itu. Ya, dan harus jelas. Jadi minimal tiga rumusan masalah, tetapi rumusan masalahnya itu jelas. Tiga ya. Oke, berkembang, fokus, dan seterusnya. Saya berikan contoh, yaitu tentang ontologi. Salah satu teori tentang ontologi adalah harus jelas SPO-nya. Subjek, apa kalau SPO lagi? Subjek, predikat, dan objeknya. Ya, bagus. Coba kita lihat. Kita bicara tentang mukjizat. Ya, secara umum mukjizat itu artinya melemahkan. Ya, tetapi kenapa predikatnya dianggap sesuatu yang ajaib, hebat, luar biasa? Istilah orang Gen Z sekarang, wow. Iya kan? Wow. Nah, harus jelas SPO-nya, subjek, predikat, objeknya. Subjek dari mukjizat secara umum adalah Allah. Jadi kalau kita tanya, siapa yang kasih mukjizat itu? Allah. Ya kan? Karena Allah kan pencipta, yang kasih takdir, yang turunkan Al-Quran itu Allah. Predikatnya mukjizat apa? Ya sesuatu hebat, luar biasa, ajaib. Ya, secara umum. Tapi tadi sudah disinggung sedikit. Nah, tapi kehebatan ini objeknya kepada siapa? Di sini dikatakan. Tadi sudah disinggung sedikit, bagus. Kalau nabi atau rasul, termasuk Al-Quran di dalamnya, nabi, itu namanya wahyu, itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu kalau sumbernya dari Allah, subjeknya Allah, dan yang dikasihkan itu kepada nabi dan rasul, itu namanya mukjizat. Kalau Ibrahim dapat sesuatu yang hebat-hebat, atau misalkan anaknya Pak Ustaz Ibrahim ini, alhamdulillah sudah lahir, ya kan? Baru bidang mengatakan, wih, sebuah mukjizat ini Pak. Kami tadi sudah putus asa, tetapi ini mukjizat. Alhamdulillah anak tak lahir dengan selamat. Nah, boleh tidak kita bilang begitu, Pak Ibrahim? Kalau kita katakan, wih, alhamdulillah mukjizat ini nak. Sehingga anaknya dikatakan mukjizati namanya. Muhammad mukjizat namanya anaknya. Iya, iya. Bagaimana Pak Ibrahim? Boleh tidak dikatakan mukjizat kepada seorang bayi dengan Tidak, peristiwa Pak. tersebut? Oke. Karena mukjizat objeknya bukan bayi. Objeknya dari mukjizat nanti dia berpredikat bergelar nabi dan rasul, tidak sembarang. Ya, apalagi sekarang sudah tidak ada nabi setelah rasul. Berarti sudah tidak ada mukjizat secara umum. Ya, kecuali kemujizatan Al-Quran. Karena Al-Quran kan dari Nabi Muhammad memang. Jadi Nabi Muhammadnya. Oke, lanjut. Ada juga kehebatan kepada wali. Wali-wali ya, wali-wali yang soleh. Tadi dikatakan wali-wali soleh. Istilahnya ulama lah, pandrita namanya, waliullah. Anggaplah di Jawa ada wali 7, wali 9, sini wali 7. Ya kan, wali Songo. Itu misalkan ada begitu ya. Di Arab bahkan ada wali 40. Kalau ada kehebatan-kehebatan begitu, itu namanya karomah. Bagus. Tadi sudah disinggung. Karomah. Bagus. Ada orang Mandar di sini?
Siapa orang Mandar? Sulbar, Majene, Polman, Mamuju. Ada orang Mandar di sini? Sebelum kita lanjut, tidak ada. Adakah orang Mandar? Ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang Mandar di. Misalkan ada orang Mandar punya wali namanya Iman Lapeo. Suatu ketika ada menara yang miring, sudah hampir jatuh. Dengan jarinya dia tunjuk itu, maka menara yang miring hampir roboh kembali lagi lurus. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Itulah cirinya, cirinya sesuatu kehebatan dari Allah seperti mujizat, tidak masuk akal itu. Tadi dikatakan betul dengan tongkatnya Nabi Musa, bagaimana? Tidak masuk akal kan terbelah lautan. Dengan izin Allah, mujizatnya Nabi Isa bagaimana? Mati jadi hidup lagi. Tidak masuk akal. Apa itu? Tidak ada begitu. Tapi kenapa ada begitu? Tapi kalau ada kehebatan-kehebatan kepada waliullah, ulama, orang-orang pandrita namanya, itu namanya karomah. Nah, ini sekitar. Nah, kita lanjut. Tapi kalau kita diberikan secara umum, seorang mukmin, seorang muslim, itu namanya ilham. Mana Pak Ilham di sini? Jadi kalau ilham itu punya kehebatan-kehebatan, punya penemuan-penemuan, itu namanya ilham. Itu hari Ketua MUI kita, Pak Kiai Mustamin menceritakan bagaimana Pak Habibie menemukan teorinya. Ya, apa kata Pak Habibie? Saya menemukan Pak Kiai teori saya tentang teori keretakan pesawat ini di tengah malam setelah sholat tahajud, sholat lail. Nah, pertanyaannya, Profesor Habibie mendapatkan kehebatan dan sampai sekarang Habibie sudah meninggal, tapi sampai sekarang teorinya dipakai. Apa namanya? Kehebatan yang apa itu? Sehingga pesawat itu bisa diprediksi bagaimana keretakannya apa. Kan itu kehebatan. Maka itu namanya ilham. Maka wajar sekali Habibie anak pertamanya Ilham Habibie. Anak pertamanya Habibie itu namanya Ilham. Nah, entahlah kalau Ilham di sini anaknya juga Pak Habibie atau anaknya siapa ini? Saya tidak tahu ya. Oke, lanjut, lanjut. Oke. Kalau manusia secara umum, orang kafir, penemu-penemu listrik, termasuk Edison, penemu HP, ya, penemu-penemu lainnya, tapi dia mau maaf manusia umum atau orang kafir lah non muslim. Kalau ada kehebatan, itu inspirasi namanya, inspirasi. Nah, jangankan manusia, hewan cepat, cepatnya luar biasa kalau cheetah bisa beradaptasi bunglon, ya kan? Apa namanya itu? Insting, insting. Ini semua objek yang berbeda, subjeknya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini subjeknya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu subjeknya. Ya. Kecuali satu. Kecuali satu. Kecuali satu. Iblis, kalau iblis, kalau subjeknya dari iblis dan diberikan kepada orang kafir atau tukang sihir, tukang santet yang ilmu hitam, ya, seperti Mak Lampir CS lah, Mak Lampir CS. Maka itu tidak boleh dikatakan mukjizat itu. Apa itu? Karoma itu, ilham itu, bukan. Insting itu, inspirasi itu tidak boleh. Karena itu dari setan, iblis, itu namanya sihir. Sihir. Ya, sihir. Maka kisah Nabi Musa, ya, tukang sihir, sihirnya tukang sihir, lawan mukjizatnya Nabi. Siapa yang ngajari tukang sihirnya Fir'aun itu? Iblis yang ngajari begitu. Setan, iblis ajari itu. Ya, jadi dekinnya siapa? Ordalnya siapa dia? Iblis. Tukang sihir itu ordalnya iblis. Nabi Muhammad, sorry, Nabi Musa, siapa dekinnya? Siapa ordalnya? Allah langsung. Nah, jadi ketika berhadapan mukjizat lawan sihir, Anda sudah tahu siapa yang menang, ya? Dan seterusnya. Jadi dilihat. Revisi makalah ke depannya ini harusnya bukan berfokuskan kepada mukjizat. Mukjizat itu secara umum saja Pak Ilham. Tapi fokuskan kepada mukjizat Al-Quran. Jadi tema kita ini Pak Ilham, Pak Habib, Pak siapa? Pak Ibrahim, bukan mukjizat secara umum. Tapi tema kita adalah Ijazul Quran, kemukjizatannya Al-Quran. Ya, tadi sudah bagus. Jadi cukup pengantar itu. 1 lembar, 2 lembar sudah cukup. Mukjizat itu bagaimana, apa. Tapi kita fokuskan
Mujizatnya Al-Quran itu bagaimana? Kehebatannya Al-Quran itu wownya bagaimana itu? Bagaimana itu wownya Al-Quran? Ya, itu harus kita kita lacak itu. Kita lacak. Contoh dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nunajjika bibadadika litakuna min khalfika ayah. Pada hari itu Firaun, jasadmu akan awet. Kami akan selamatkan, dimakan dari hewan-hewan, plankton, kalau perlu paus, hiu, selamat itu. Maka betul, di abad 19, pertama kalinya ada sebuah jasad, dan itu diyakini oleh para pakar, arkeolog, dan seterusnya, itu adalah jenazahnya, muminya Fir'aun pada masa Nabi Musa, atau Moses. Moses kalau bahasa Nunya. Oke? Siapa yang teliti? Jus Bukhail. Bukhail yang teliti. Profesor dari Prancis. Kita orang Islam ketika itu santai-santai. Ada muminya Fir'aun. Biasa. Kalau betul itu kenapa? Betul. 14 abad silam. Kita sudah tahu dari Nabi Muhammad, dari Al-Quran kita, bahwa jasadnya Fir'aun itu awet. Itu tadi ayatnya. Ya, itu tadi ayatnya. Oke. Tapi Bukhail, Profesor Prancis ini, ketika meneliti, wah, di kitab saya ini, karena dia orang kafir ya, orang Kristiani, di Injil, di Taurat tidak ada begini yang. Tapi Al-Quran hebat ya, tahu ya begini ya. Kalau begitu, Al-Quran bukan kitab suci sembarang ini. Padahal Muhammad itu buta huruf. Ya kan, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tidak tahu berhitung. Kenapa tahu itu? Nabi Muhammad kenapa tahu bahwa ada nanti jenazah mumi yang namanya mumi Fir'aun itu. Ketika peristiwa Nabi Musa itu. Di Laut Merah lagi ditemukan. Dan memang di Laut Merah ditemukan. Proses tenggelamnya juga memang di Laut Merah. Apa yang terjadi? Bukhail itu, Prof. Bukhail, langsung mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam. Masuk. Itu bukti kemujizatan Al-Quran. Ya, itu bukti kemujizatan Al-Quran. Dan nanti dibahas ini, berapa macam kemujizatan Al-Quran. Mujizatnya, mujizat bahasa, mujizat ilmiah, mujizat apa banyak kemujizat Al-Quran. Nah, ini nanti dalam pengembangan makalahnya, revisinya nanti itu nanti dikembangkan bagaimana memfokuskan bagaimana kemujizatan Al-Quran, dan contoh-contoh ayatnya di dalamnya. Sama juga surah Ar-Rahman juz 27 ya, surah yang ke-55 dalam Al-Quran. Di situ dikatakan, barzakhul la yabghiyan, ada dua lautan yang tidak akan ketemu. Ya. Nah, dulu pada mulanya yang dimaksud dua laut itu adalah satu sungai satu laut. Wajar kan? Sungai kan tawar, laut asing, jadi tidak ketemu. Jadi kalau kita lihat dari atas helikopter atau drone kalau sekarang, tidak akan ketemu itu lautnya dan beda warnanya. Ya. Tapi modern mengatakan bukan, Al-Quran itu mengatakan Bahrain. Bahrain berarti dua laut. Bukan satu laut, satu sungai. Tidak. Al-Quran mengatakan Bahrain, dua laut memang. Ternyata terbukti di Selat Gibraltar antara laut dari Afrika, ya dari arah Afrika Utara, dengan laut dari Eropa, Monaco, Spanyol itu Andalusia dulu namanya, itu ternyata sama-sama laut, tapi karena beda benua, ada benua Eropa dan ada benua Afrika, sama-sama laut. Namanya laut kan asing. Beda kalau sungai, tawar. Ya, maka di Selat Gibraltar itu betul-betul melintang beberapa kilometer itu garis lurus yang memisahkan antara dua laut tersebut. Dua laut tersebut. Dan ternyata betul Gibraltar juga itu tidak jauh dari Mesir dan tidak jauh dari Mekah itu. Gibraltar. Selat Gibraltar. Ya, Masya Allah. Itu membuktikan bahwa kemujizatan kebenaran teori-teori yang berada di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad yang buat Al-Quran, ada kan orientalis, orang kafir. Eh, Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Al-Quran itu ucapan-ucapan kepintaran Nabi Muhammad itu manusia yang buat. Ini membuktikan kemujizatan, menambah keyakinan kita, ini membuktikan orang kafir lagi tadi seperti Bukhail itu, ya orang Perancis masuk Islam. Ya kan? Satu saja mujizatnya Al-Quran masuk Islam. Apalagi itu. Ya, apalagi itu. Saya teringat kisah itu di Thailand. Ada profesor Thailand ahli kulit.
mendengarkan satu ayat dalam Al-Quran langsung masuk Islam. Ayat itu berbunyi baddalnahum juludan ghairaha liyadzuq dan seterusnya. Di situ apa artinya? Eh, a- a- Kulit itu bagi para penghuni neraka, kami akan gantikan. Jadi orang kan kalau dibakar di neraka bagaimana? Terbakar. Kemudian dikasih hidup lagi, diganti lagi kulitnya, kemudian dirasakan lagi, sakit lagi, pedih lagi, mati lagi. Ya kan? Begitulah kisahnya secara umum. Ahli kulit itu membaca ayat ini, wah, tidak ada kitab suci saya kelilingi dunia ini yang seperti ini. Di Thailand kan banyak banyak agama, mulai dari Nasrani, Hindu, Buddha, apa, ya kan? Sebagai ahli kulit, pakar pakar kulit yang objektif terhadap kebenaran, wah, tidak main-main ini betul kurang ini. Persis sama dengan penelitian saya ini. Saya pakar kulit ini. Kalau di Thailand, siapa lawang saya kalau mau bicara tentang kulit? Di sini berbicara tentang kulit itu berlapis-lapis dan kulit itu bisa digantikan dengan kulit yang lain. Al-Quran menjawab, kami akan gantikan kulitnya dengan kulit yang lain. Coba kita luka. Namanya luka berarti terkupas kulit kita ya. Berdarah ya. Sampai bernanah atau bahkan seterusnya. Dikasih minyak, minyak gosok, minyak apa. Bagaimana besoknya? 1 minggu, 2 minggu? Tertutup kan? Tertutup kan? Tergantikan kulit. Masya Allah begitu. Dan namanya kulit liyaduka. Ada namanya rasa. Orang berganti kulit atau berluka kulitnya. Itu kan rasa. Rasanya sakit atau bagaimana? Nanti kalau tertutup, rasanya sudah hilang, rasa sakitnya sudah hilang. Masya Allah, betul. Kulit itu adalah indera rasa, indera anu. Jadi kita bisa merasakan sesuatu di gelap gulita kita tidak melihat sesuatu, tetapi oh ini ada benjol, ada kasar, ada apa, kan bisa kita rasakan. Masya Allah. Maka lagi-lagi Profesor Thailand ahli kulit itu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu tadi Pak Ibrahim dan semuanya? Kenapa? Membuktikan mukjizat dan kehebatannya Al-Quran. Nah, ini nanti harusnya makalah kita nanti, tapi tidak apa-apa lah. Ada namanya perbaikan, difokuskan. Ijazul Quran berarti khusus memfokuskan kemujizatan Al-Quran. Ya, tapi boleh membahas kemujizatan secara umum? Boleh. Sebagai pengantar, 1, 2 lembar, 3 lembar, boleh. Tapi harusnya yang banyak bagaimana contoh-contoh, bagaimana pembagian, ya kan? Apa-apa aspek kemujizatan Al-Quran, ya kan? Dan seterusnya, apa ayat-ayatnya, bahwa betul-betul, dan apa pembuktian-pembuktiannya, bahwa mujizat itu Al-Quran, dan seterusnya. Begitu Sambalu. Nah, sudah deh, 1 menit lagi sebelum pukul 12 tepat. Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Ayo, tidak ada yang bertanya, berarti tidak ada mengerti kapan. Atau mengerti semua, dua aja ya. Mengerti semua atau tidak mengerti semua. Atau tidak menarik. Oh iya, mungkin tidak menarik cara aku di. Nanti jam begini cara aku deh. Kalau begitu minggu depan saya ubah lagi cara aku ini, begitu. Minggu depan jangan misalnya aktif. Anda mau saja semua aktif. Cerita deh kalau begini. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya atau sudah cukup atau ada yang ingin berbicara atau menanggapi atau apa gitu? Hmm. Nggak ada, Ji? Sudah, Min? Arvina, Ibrahim, Pak Fajar, sudah cukup? Alhamdulillah. Sudah cukup? Bagaimana Pak Fajar? Apa Pak Fajar? Sudah ya? Nah, Pak. Ah? Ya, cukup Pak. Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Tinggal diperbaiki, dipahami, dan seterusnya. Termasuk nanti kita karena jurusan jurusan Kesmas ini, ketika kita menulis tesis, ternyata ada data-data sesuai dengan Al-Quran. Itu nanti membuktikan kemujizatan Al-Quran. Teori Kesmas yang baru-baru dibuat ini, tetapi Al-Quran sudah tahu lama. Iya kan? Sudah tertulis lama di Al-Quran 14 abad yang lalu. Belum ada komputer, belum ada sampel-sampel darah, belum ada teori-teori kesehatan seperti ini. Kalau terbukti bahwa kesesuaian antara Al-Quran dengan teori-teori kesmas, kalau kita nanti teliti sesuai dengan Lanuda, ada sesuai dengan teori-teori apa? K3. Ya kan? Kan? Ya, atau tentang gizi, tentang apapun di sini sesuai dengan konsentrasi di kesmas.
Sesuai itu membuktikan mujizat Al-Quran luar biasa. Oke, pas pukul 12.00. Terima kasih atas waktu, kehadiran dan perhatian, terutama kepada pemakalah dan moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Saksikan episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Pak.